Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadiyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang alhamdulillah senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, biidznillah kita akan kembali mencoba untuk melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca salah satu di antara karya yang telah ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Karya beliau Kitabu At-Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Yang pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah masuk ke al-masail, permasalahan yang dikandung di dalam bab ma jaa'a fi dzabhi li ghairillah. Permasalahan yang terkandung di dalam bab menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada pertemuan yang lalu masalah yang terakhir yang kita bahas adalah masalah yang ke-10. 10 ya. 9. Tapi masalah yang ke-9, di mana masalah ke-9 ini pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan adanya sebuah penjelasan tambahan dari para ulama rahimahumullahu taala terkait dengan seorang yang melakukan atau mengucapkan perkara-perkara yang kufur menyebabkan ia kafir, namun tatkala ia melakukannya atau mengucapkannya ia dipaksa. Ia dipaksa atau diancam bunuh. Apa hukum apabila ia mengikuti apa yang diinginkan oleh orang-orang yang memaksanya untuk melakukan atau mengucapkan perbuatan-perbuatan kufur tersebut? Di mana kaidah asal yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Nahl ayat 106, bahwa seorang yang apabila dipaksa untuk melakukan perbuatan kufur atau mengucapkan ucapan kufur, dipaksa artinya ia diancam bunuh apabila tidak melakukannya atau tidak mengucapkannya. Maka dalam ayat surat An-Nahl ayat 106 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang yang benar-benar dipaksa kemudian ia mengucapkan dan melakukannya namun hatinya tetap tentram di atas keimanan, maka ia tidak berdosa. Ini kaidah asal. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan sebab turunnya ayat ini terkait dengan kasus yang terjadi pada sahabat yang mulia Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Ia datang kepada Nabi SAW karena sudah tidak tahan dengan siksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Kemudian dia mengucapkan apa yang diinginkan oleh mereka, ucapan kufur.
Maka ia datang kepada Nabi SAW mengadu sambil menangis radhiyallahu an. Maka Nabi SAW bertanya, ya, Nabi bertanya, bagaimana hatimu di saat engkau mengikuti apa yang mereka minta itu, wahai Ammar? Maka Ammar mengatakan, hatiku masih tentram di atas keimanan. Maka Nabi SAW katakan, tidak mengapa, ya, terkhusus tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl, Allah turunkan ayat 106 dalam surah An-Nahl, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah. Jadi selama ia memang dipaksa kemudian ia mengucapkan dan melakukan, maka ia tidak berdosa dengan catatan hatinya masih tentram di atas keimanan. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pada permasalahan ke-9 yang disebutkan oleh penulis ini yang diberi penjelasan tambahan, karena di dalam poin ke-9 penulis menyebutkan bahwa orang ini tetap masuk ke dalam neraka, ya, karena ia telah menyembelih seekor lalat sekalipun hatinya tidak berniat untuk melakukannya. Artinya sekalipun dia dipaksa dan sebenarnya hatinya tidak ingin untuk melakukannya, dia melakukannya karena ingin selamat dari kejahatan orang-orang yang memaksanya tersebut, maka penulis berpendapat ia tetap masuk ke dalam neraka. Padahal kaidah asal sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwa sebenarnya kalau ia memang benar-benar dipaksa, maka insya Allah dia termasuk orang yang selamat. Maka di sana ada kritik dari sebagian para ulama terkait dengan masalah yang ke-9 ini, apalagi keabsahan dalil juga masih diperselisihkan oleh para ulama, ya, dari sisi mata, dari sisi sanadnya masih dikritik oleh para ulama sahih atau tidaknya. Kemudian dari sisi matannya secara zahir sepertinya bertentangan dengan ayat 106 dalam surat An-Nahl. Ini pembahasan terakhir yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita akan lanjutkan masalah yang ke-10. Beliau berkata, ma'rifatu qadri syirki fi qulubil mu'minin. Kaifa sabara dzalika 'ala al-qatli wa lam yuwafiqhum 'ala talabihim ma'a qaunihim lam yatlubu illa al-'amal adh-dhahir. Kita bisa mengetahui ma'rifatu qadri syirki fi qulubil mu'minin. Kita bisa mengetahui bagaimana bencinya seorang yang beriman itu, takutnya seorang beriman itu terhadap kesyirikan. Orang yang beriman itu sangat takut dengan apa? Kesyirikan. Mereka sangat membenci dengan kesyirikan. Karena mereka tahu bahwa dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah dosa syirik. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengancam pelaku syirik dengan ancaman yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala ancam pelaku dosa yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka sungguh Allah telah haramkan surga atasnya. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan orang-orang yang melakukan kezaliman, kesyirikan, kelak pada hari akhirat tidak akan mendapatkan penolong. Sehingga hal ini menjadikan seorang yang beriman sangat takut dengan dosa syirik. Mereka sangat membenci dosa syirik. Sehingga apa yang terjadi? Dalam hadis yang mulia ini, seorang yang beriman tetap tidak mau melakukan dosa syirik sekalipun pilihannya harus dibunuh. Ini tatkala seorang hendak lewat dalam cerita hadis Dzubab ini, mereka mengatakan sembelihlah sembelihan untuk berhala kami. Dia mengatakan saya tidak menyembelih untuk selain Allah. Mereka memaksanya, sembelihlah walaupun hanya seekor lalat. Beliau tetap bertahan. Sekalipun seekor lalat, tapi ini adalah kesyirikan. Sekalipun seekor lalat, ya. Tapi ini adalah kesyirikan. Beliau tetap menolak, beliau tetap bertahan, tetap tidak mau melakukan apa?
kesyirikan. Walam yuwafiqhum ala talabihim ma'a qaunihim lam yatlubu illa al-amal adh-dhahir. Sama sekali beliau tidak turuti keinginan mereka, sekalipun yang mereka inginkan hanya amal zahir. Tetap beliau bertahan karena beliau paham sekali bahwa kesyirikan itu merupakan dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya beliau pun dibunuh. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pada pertemuan yang lalu kita sedikit menjabarkan permasalahan ini, tentunya berkaitan dengan yang ke-9, bahwa mempertahankan keimanan sampai harus mengorbankan nyawa sekalipun dipaksa. Para ulama berbeda pendapat tentang bolehnya boleh, akan tapi mana lebih utama mempertahankan keimanan sekalipun dibunuh, tidak mau mengucapkan kekafiran, tidak mau melakukan kekafiran sekalipun harus dibunuh, mana lebih utama daripada mengikuti keinginan mereka. Ini telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Apabila ada seorang yang dipaksa untuk mengucapkan ucapan kufur, kemudian dia tetap tidak mau sampai ia dibunuh, apakah mempertahankan keimanan ini dibolehkan dalam Islam? Boleh, tidak ada masalah. Ya, ini tidak ada masalah. Bahkan kalau ia meninggal, maka ia mati dalam kondisi syahid. Namun jika seandainya ia mengikuti keinginan mereka, sedangkan hatinya masih tentram di atas keimanan, boleh tidak? Boleh. Jadi ini dua pilihan. Boleh tetap mempertahankan sampai bertemu dengan Allah, atau mengikuti keinginan mereka tapi hati masih tentram di atas keimanan. Sama-sama boleh, silahkan pilih. Namun para ulama, sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, mereka berbeda pendapat mana yang lebih utama. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih baik? Apakah mempertahankan keimanan sampai kita bertemu dengan Allah, mati dalam kondisi syahid, ataukah mengikuti keinginan mereka sedangkan hati kita masih tentram di atas keimanan? Mana lebih utama kira-kira? Tergantung kondisi. Kalau kayak kita ini kayaknya lebih utama yang pertama. Dari sisi perjuangan untuk Islam di kemudian hari kayaknya tidak terlalu besar. Ya. Dalam artian ikuti apa yang diinginkan oleh mereka. Walaupun memilih salah satu di antara keduanya dibolehkan oleh Islam. Karena kita lihat para sahabat radhiyallahu taala anhum, ada yang mengikuti keinginan mereka, ada yang tidak. Tatkala ditangkap, tatkala disiksa, dipaksa untuk mengucapkan perkataan kafir, ada yang tidak mau mengikuti, ada yang mau. Semua tergantung situasi dan kondisi. Antum yang lebih tahu. Kita tidak bisa tetapkan hukumnya yang lebih utama adalah ini, tidak bisa. Tergantung kondisi. Tapi memilih salah satu di antara keduanya dibolehkan dalam Islam. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Tapi mayoritas para sahabat saat itu lebih memilih mempertahankan keimanan mereka bertemu dengan Allah. Ini sebuah sejarah yang kemarin kita sebutkan, bagaimana seorang tatkala ia ditikam dari belakang, kemudian tombak itu, dia sedang membaca surat Rasulullah yang dipesankan Nabi SAW untuk dikirimkan kepada raja-raja di saat itu, pembesar-pembesar di zaman itu. Tatkala ia sedang membacanya, kiranya ia diperintahkan untuk ditikam dari belakang dengan menggunakan tombak. Maka tatkala tombak itu dia lihat sudah tembus dan darah sudah mengalir dari tubuhnya, maka ia mengatakan, fustu wa rabbil Ka'bah, demi Allah aku telah berhasil, demi Allah aku telah berhasil. Artinya berhasil mencapai derajat syahid, bertemu dengan siapa? Dengan Allah. Nah, orang ini subhanallah, ini sebuah cerita yang sangat banyak sangat banyak yang terjadi di zaman itu, menunjukkan memang mereka itu lebih membesarkan dalam hati mereka pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala daripada kehidupan di dunia ini. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-11, annalladzi dakhala an-nara muslimun
Li'annahu law kana kafiran lam yakul dakhalan nar fi dzubab. Yang masuk ke neraka dalam cerita menyembelih atau berkorban dengan seekor lalat itu status dia itu muslim. Statusnya apa? Muslim. Karena kalau seandainya dia kafir, maka tentunya Nabi SAW tidak bersabda masuk neraka karena menyembelih seekor lalat. Karena tatkala kita berbicara tentang orang yang di luar Islam, orang kafir, yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka itu banyak sekali. Banyak sekali. Hanya saja yang paling besar yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka adalah tatkala mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Maka beliau berkesimpulan bahwa memberikan penjelasan bahwa yang masuk neraka karena menyembelih seekor lalat statusnya sebenarnya muslim. Tidak ada amal yang menyebabkan ia masuk ke dalam neraka kecuali menyembelih seekor lalat. Maka Nabi SAW mengatakan masuk neraka karena menyembelih seekor lalat untuk selain Allah. Makanya hati-hati ikhwan dari kesyirikan. Hati-hati ikhwan dari kesyirikan. Ini pembahasan bukan untuk menghukumi seorang itu ahli neraka dari kalangan kaum muslimin. Karena akidah kita ahlus sunnah tidak boleh menghukumi seorang muslim dengan apa? Neraka. Tidak boleh. Tidak boleh kita lihat orang itu pasti neraka itu. Enggak boleh, haram. Bahkan hatta kafir sekalipun tatkala ia masih hidup kita tidak boleh hukumi dia itu pasti neraka. Bukan kafir ya, kalau kafir jelas ya. Kalau kafir jelas. Ini neraka karena kita tidak tahu sejarah hidup dia sampai akhir umurnya nanti. Antum hukumi dia kafir rupanya 2 tahun kemudian masuk Islam. Selama dia hidup tidak boleh divonis, bukan vonis kafir. Kalau kafir jelas. Orang yang menganut agama selain Islam disebut kafir. Memvonisnya neraka tatkala ia masih dalam kondisi hidup tidak boleh. Karena kita tidak tahu sejarahnya. Coba lihat bagaimana para sahabat dahulu sampai pesimis dengan keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala, pesimis. Ya, sampai-sampai tatkala salah satu di antara wanita yang akan hijrah ke negeri Habasyah mempersiapkan perbekalan, membeli makanan dan sebagainya, dilihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Bagian daripada keluarga Bani Adi, dia mengatakan, "Mau kemana kalian? Aku lihat kalian bersiap-siap." Dia mengatakan, "Kalian sudah menekan kami, kalian sudah menyakiti kami, kalian sudah membuat kami sempit di sini, maka kami akan cari tempat yang nanti di sana kami akan beribadah kepada Tuhan kami." Kala itu Umar bin Khattab belum masuk Islam. Beliau mengatakan, "Semoga Tuhan mendampingi kalian," kata Umar bin Khattab. Kok lain ini? Biasanya paling keras terhadap Islam, paling keras terhadap kaum muslimin. Gak ada orang masuk Islam kecuali Umar menyakitinya. Tapi hari itu tatkala salah satu di antara wanita dari kabilahnya ingin hijrah, disampaikan maksud dan tujuannya karena telah disakiti, Umar mengatakan, "Semoga Tuhan mendampingi kalian, Tuhan bersama dengan kalian." Wanita ini pun kaget. Jangan-jangan Umar masuk Islam nantinya. Maka tatkala suaminya pulang, dia mengatakan, menceritakan apa yang dia lihat aneh dari Umar bin Khattab. Dia mengatakan, "Wahai suamiku, sesungguhnya Umar mengucapkan ini dan ini kepadaku." Maka sang suami mengatakan, "Apakah engkau berharap keislaman Umar bin Khattab?" Sungguh dia tidak akan masuk Islam kecuali keledainya Bani Adi masuk Islam terlebih dahulu. Artinya mustahil Umar itu masuk Islam. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, innama amruhu idza arada ay yaqula lahu kun fayakun. Nabi berdoa, "Allahumma ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu di antara 2 lelaki yang paling kau cintai. Bi Umar bin Khattab atau bi Abil Hakam Ibni Hisham, Abu Jahal." Kiranya Umar dicintai oleh Allah SWT sehingga Allah bukakan hatinya menerima apa? Islam. Makanya orang kafir tatkala ia masih hidup, kita tidak boleh vonis dia apa? Neraka, bukan kafir. Sekali lagi saya ingatkan, karena kalau antum ragu tentang kekafiran mereka, kayaknya keislaman antum juga harus diragukan. Ya. Selain muslim, kafir.
Karena kita tidak tahu perjalanan hidup seorang manusia. Tidak tahu kita. Mungkin saja di akhir hayat dia masuk Islam. Apalagi memvonis muslim neraka. Wah, ini lebih dahsyat lagi ini. Lebih dahsyat lagi ini. Tengok, oh neraka itu Ustaz. Nanti pulang malam Sabtu tengok, oh iya neraka ini Ustaz, neraka juga. Iya, oh neraka. Semuanya neraka. Hati-hati ya, hati-hati. Kita Ahlus Sunnah tidak boleh memvonis seorang ada di dalam neraka atau di dalam surga kecuali orang yang sudah ditentukan dan divonis oleh Allah dan Rasulnya yang mulia SAW. Kalau ditanya, di mana Abu Lahab? Pasti neraka. Ya, karena Allah mengatakan demikian dalam Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sampai akhir ayat. Jadi memvonis muslim ada di neraka ini merupakan perkara yang bukan ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian ikhwani kaum muslimin. Maka hati-hati, hati-hati. Tatkala kita berbicara tentang muslim melakukan kesyirikan besar, ia masuk neraka karenanya, amalnya akan sirna. Ini hukum secara umum, bukan untuk memvonis, tapi ini untuk mewanti-wanti diri kita pribadi masing-masing. Berhati-hati dari dosa apa? Syirik. Berhati-hati dari dosa syirik. Karena kalau kita melakukan kesyirikan, kemudian kita tidak bertaubat, apalagi syiriknya syirik besar, maka diancam neraka. Ya, ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah kalau sebagian mengatakan bahwa dakwah kita ini selalu memvonis orang kafir, musyrik, neraka. Kafir, musyrik, neraka. Ini salah ini. Tidak seperti ini. Kita belajar agama ini tujuannya untuk kita, membentengi diri kita, menjauhkan kita daripada perbuatan-perbuatan apa? Syirik. Menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Ini yang kita lakukan dalam kehidupan kita agar kita semua selamat. Bukankah tujuan kita belajar untuk kita paham, kemudian kita amalkan, yang dilarang kita tinggalkan, yang tidak disyariatkan kita tinggalkan, agar kita apa? Selamat. Bukan untuk mencaci orang, bukan untuk memvonis orang, tidak. Maka tidak benar kalau seandainya dakwah kita dikatakan kerjaannya memvonis orang kafir, musyrik, neraka. Sampai ada mengatakan bahwa itu pengajian hanya ingin mereka sendiri masuk ke dalam surga. Pengajian yang hanya mengaku bahwa yang benar hanya mereka. Maka ikhwan, sebenarnya untuk membantah, mengikuti, mengomentari, habis waktu kita untuk seperti ini. Karena kalau saat ini kita berbicara tentang kebenaran yang diamalkan oleh seorang, tidak ada seorang manusia di atas muka bumi ini kecuali dia yakin bahwa yang diamalkan itu yang benar, yang tidak diamalkan itu tidak benar. Itu otomatis fitrah manusia. Antum tanya semua orang yang punya latar belakang pemahaman dan agama yang berbeda-beda, pasti yang diamalkan benar, yang diamalkan kelompok yang bertentangan dengan apa yang diamalkan itu salah. Kalau seandainya kita berkeyakinan yang saya amalkan benar, yang sana benar juga, sono benar juga, yang jauh sana benar juga. Wah, antum ragu nih berarti, masih bingung antum. Sehingga akhirnya nanti muncul semua agama jadi benar. Gak bisa. Kebenaran itu hanya satu. Kebenaran itu hanya satu. Tapi bukan berarti kerjaan kita memvonis orang, tidak. Kalau seandainya kita disalahkan karena yang kita yakin adalah benar, yang selain diyakini oleh pemahaman yang kita katakan salah, lalu kenapa mereka membantah kita? Artinya diam saja, bisa saja mereka itu benar, nggak usah dibantah, kan gitu saja, logika. Tapi intinya ikhwan, kita belajar untuk kita belajar untuk menghilangkan kebodohan di diri kita belajar untuk membentengi diri kita belajar untuk menyelamatkan diri kita, bukan untuk kerjaannya memvonis orang lain. Tapi kalau ada orang bertanya, jelaskan, wajar kan menjawab pertanyaan tanpa memvonis, tanpa menyudutkan. Ini salah satu di antara ciri daripada dakwah as-salaf.
Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ke-12. Fihi syahidun lil hadis sahih. Dalam bab ini ada bukti kebenaran hadis yang sahih. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dzalik. Surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada tali sandalnya. Dan neraka itu juga seperti itu, lebih dekat kepada kalian daripada tali sandal kamu. Jadi surga itu sangat dekat, neraka itu juga sangat dekat. Apa yang dimaksud dengan sangat dekat di sini? Amal-amal, perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan sangat banyak yang sekali kita lakukan kita bisa masuk surga, sekali kita lakukan kadangkala kita bisa terjerumus ke dalam api neraka, kadangkala kita tidak menyadarinya. Banyak. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kalau kita perhatikan dalam syariat agama kita, hatta amal-amal yang kadangkala dianggap sepele oleh orang, kita bahkan menganggapnya sepele, tapi dengannya orang masuk surga. Ada kadangkala amal yang dianggap sepele, amal buruk dianggap sepele, tapi dia masuk ke dalam neraka. Ini menunjukkan neraka dan surga itu sangat dekat. Ada satu amal yang sedikit saja bisa masuk surga, ada amal yang sedikit saja bisa masuk neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah. Ada seorang hamba mengucapkan satu kalimat min sakhatillah, kalimat yang menyebabkan murka Allah, la yalqalaha balan. Setelah ia ucapkan lepas, ia tidak memikirkan sebelumnya dan tidak terfikirkan setelahnya. Artinya hatinya sudah tidak teringat lagi dengan ucapan itu. Sebuah ucapan yang lepas begitu saja. Tapi ucapan ini menyebabkan murka Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Yahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifah. Allah campakkan ia ke dalam api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Gara-gara satu kalimat, satu ucapan. Dekat neraka itu dekat. Begitu juga surga. Surga itu sangat dekat. Kadang-kala kita mengucapkan satu ucapan, melakukan sebuah perbuatan, masuk surga. Banyak contohnya. Zikir tertentu. Perbuatan tertentu. Dicontohkan oleh Nabi SAW, pelakunya masuk surga. Coba antum bayangkan melangkah ke masjid. Setiap langkahnya menghapus dosa. Setiap langkahnya mengangkat derajat. Setiap langkahnya dituliskan satu pahala. Mudah kan? Melangkah ke masjid. Satu langkah itu diberikan, per langkahnya diberikan dosa, satu dosa dihapus, satu kebaikan dituliskan, satu tingkatan di surga dinaikkan. Per langkahnya. Mudah. Jadi surga itu sangat dekat, neraka sangat dekat. Makanya memanfaatkan sebab-sebab untuk masuk ke dalam surga itu memanfaatkannya ini merupakan tanda orang ini adalah orang yang sangat cerdas. Kadangkala kita tidak bisa memanfaatkan kebaikan itu. Sudah ditawarkan Allah, diberikan oleh Allah kemudahan, kita lepaskan begitu saja. Padahal waktu itu akan berlalu dan tidak akan pernah kembali. Waktu itu akan berlalu tidak akan pernah kembali. Maka para ulama tatkala membahas tentang ulang tahun, besok orang ulang tahun senang atau sedih? Senang atau sedih kalau ulang tahun? Senang. Sampai nyanyi ya, tepuk tangan nyanyi, senang. Padahal para ulama katakan seharusnya orang kalau sudah bertambah 1 tahun dari umur dia sedih. Karena kekayaan modal utama untuk selamat telah dikurangi oleh Allah 1 tahun. Jadi kalau misalnya ini umur kita 70 tahun, umur kita ditentukan 70 tahun. Kemudian umur kita sudah mencapai 50 tahun. Seharusnya kalau sudah sampai 50 tahun bukan malah senang. Kenapa? Sisa
modal untuk menggapai surga Allah tinggal berapa tahun? Tinggal 20 tahun, itu pun sisanya sudah lemah-lemah, sudah mulai sakit tangannya, sudah mulai ada rematik, sudah mulai ada kolesterol, sudah mulai kena serangan jantung, sudah mulai darah tinggi, sudah mulai agak susah ibadah. Kenapa? Setelah tinggal 20 tahun malah kita bersenang-senang. Seharusnya semakin sedih kita semakin apa? Takut dan semakin bersemangat. Maka kadang-kala memanfaatkan kesempatan untuk beribadah itu ini tidak bisa kita lakukan. Lewat begitu saja. Tapi coba antum lihat bagaimana kecerdasan para sahabat tatkala memanfaatkan kesempatan yang datang kepada mereka. Mereka manfaatkan sebaik mungkin sampai akhirnya tatkala mereka bertemu dengan Allah, mereka sudah membawa pahala yang tidak terhitung. Waktu ini, kawan, waktu itu Masya Allah luar biasa. Modal utama kita adalah waktu di dunia ini. Karenanya Allah sampai bersumpah dalam surat Al-Asr. Wal asri, kata Allah. Demi masa itu apa? Waktu, umur kita. Makanya para sahabat dulu tidaklah mereka bertemu kemudian tidak berpisah kecuali temannya membacakan surat ini kepada saudaranya. Ingat ya, wal asri, innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Sehingga mereka menjadi orang yang sangat bakhil dengan waktu mereka, melebihi akan kebakhilan kita dengan uang yang ada di tangan kita. Bakhilnya dengan waktu itu luar biasa. Sampai kalau ada tamu, assalamualaikum, silakan masuk. Tapi sebelah mata saya kemari, sebelahnya ke antum ya. Baca maksudnya. Saya masih baca tapi sekali-sekali Anda melihat ke antum. Kenapa? Memanfaatkan apa? Waktu. Sampai subhanallah seorang ulama mengatakan merupakan satu hal yang paling menyedihkan hatiku dan membuat aku berat tatkala jadwal makanku datang. Kalau udah jadwal makan itu beratnya luar biasa. Kenapa? Waktuku hilang dengan apa? Dengan makan. Maka kadang-kala kalau roti mereka keras, mereka rendam dulu. Nah, udah apa? Sudah lembut, tinggal apa? Nelan saja. Tutup, baca lagi, belajar lagi, ibadah lagi. Nah, ini mereka. Waktu itu memang sangat-sangat luar biasa. Sehingga mohon maaf ada sebagian mereka mengatakan, diceritakan dalam sejarah mereka, kalau mau buang hajat, anaknya disuruh baca di luar, dia dengar di dalam. Tentu bayangkan. Kalau kita kan lewat dari jam sekian, menung aja iya. Emangnya antum diciptakan untuk apa di dunia? Maka para sahabat mengatakan yang paling aku benci adalah orang yang melamun. Menung aja. Sepertinya tidak diciptakan untuk tujuan besar dalam kehidupan. Melamun, hilang waktu begitu saja. Nih yang suka ngopi kadang-kala ya. Ini peringatan ke kita juga sebenarnya. Kadang ya habis waktu begitu saja. Tidak ada kebaikan dunia yang kita capai dan tidak ada kebaikan akhirat yang kita dapatkan. Kita kurang memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan ke kita. Sehingga nanti kalau malaikat sudah hendak mencabut nyawa kita, kita mengatakan tunda dulu. Padahal Allah mengatakan kalau ajal itu telah tiba, tidak mungkin ditunda, sekejap pun tidak mungkin ditunda. Maka berpacu dalam kehidupan ini. Karena surga itu sangat dekat, neraka itu juga sangat dekat. Kemudian ke-13 terakhir. Ke-13 ini masuk dalam kritikan para ulama sebagaimana yang ke-9. Kita mengetahui bahwa hatta orang kafir sendiri, orang musyrik sendiri, mereka menyadari bahwa tujuan utama dalam amal itu adalah ibadah hati. Ibadah apa? Hati. Karena mereka katakan sembelih. Enggak ada. Udah, yang penting kamu sembelih walaupun lalat. Bukan lalatnya yang dilihat, apa yang dilihat? Niat Anda tatkala menyembelih yang dilihat. Maka yang paling utama dalam kehidupan kita ini dalam beribadah adalah ibadah qalbiyah. Ibadah apa? Hati. Ibadah hati yang paling utama. Kadang-kala ada orang melakukan amal besar, tapi tidak ada nilainya karena hatinya tidak hadir dalam amal. Kadang-kala ada orang yang amalnya kecil, tapi tatkala ia menghadirkan hati dalam amal, maka amal ini menjadi apa? Besar di sisi Allah. Maka yang paling utama adalah ibadah apa? Hati. Karena Nabi SAW mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah
idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Di anggota tubuh manusia ada segumpal daging atau segumpal darah yang apabila ia baik maka akan baik seluruh anggota tubuh, apabila ia rusak akan rusak seluruh anggota tubuh. Ketahuilah dia adalah apa? Qalbu, dia adalah hati. Maka ibadah hati adalah ibadah yang paling utama, kemudian ditopang dengan ibadah zahir. Wallahu taala alam. Adapun bab berikutnya kita akan masuk bab selanjutnya, tapi bab ini tentunya perlu di awal pembahasan ini perlu pembahasan yang agak panjang terkait dengan sebuah masjid yang dibangun, tempat ibadah yang dibangun di zaman Nabi SAW yang dikenal dengan Masjid Dirar. Yang dikenal dengan Masjid Dirar. Masjid yang dibangun untuk memecah belah kaum muslimin, masjid yang dibangun untuk membuat makar terhadap Islam dan kaum muslimin. Dan Allah ceritakan tentang cerita masjid ini dalam surat At-Taubah ayat 107, 108 dan selanjutnya. InsyaAllah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang tentang bab tidak boleh menyembelih sekalipun untuk Allah di tempat yang biasa di tempat tersebut disembelih untuk selain Allah. Sekalipun kita menyembelih untuk Allah, tapi kalau tempatnya sering disembelih untuk sesaji, untuk selain Allah juga tidak boleh. Karena tempatnya ada tempat yang biasa mereka lakukan penyembelihan untuk selain Allah. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Berapa menit lagi? Mas, cukup ya. Kita cukupkan pembahasan kita. Semoga apa yang kita sampaikan ada faedahnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.